Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Haulah binti Aswan. Sejarah mencatat, pada 15 Hijriah di daerah Asnadin, dekat Yerusalem, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Perang tersebut adalah Perang Yarmuk. Dalam Perang Yarmuk, di bawah pimpinan Panglima Perang Khalid bin Walid, saat itu pasukan kaum muslimin tengah terdesak berada dalam kepungan musuh. Banyak dari prajurit yang terbunuh, bahkan banyak pula yang tertawan musuh. Tak diduga, muncullah sesosok kesatria yang menunggangi kuda dengan menggunakan pakaian serba hitam, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya terlihat kedua matanya saja. Sang kesatria ini dijuluki kesatria berkuda hitam. Dengan gagah berani, satria berkuda hitam ini memasuki medan pertempuran. Dengan cekatan di baju kudanya, dan secepat kilat ia masuk ke tengah-tengah medan pertempuran. Sang satria yang tidak takut mati itu, bagaikan singa yang lapar siap menerkam siapa saja yang ada di hadapannya. Dikibaskan dan dihunuskan pedangnya kepada musuh-musuh Allah. Alhasil, dalam waktu singkat ia berhasil menumbangkan 3 musuhnya. Sontak membuat Panglima Perang Khalid bin Walid beserta pasukannya tercengang dibuatnya. Mereka terheran-heran dan bertanya-tanya, siapa sang satria yang berani itu? Seingat mereka, tidak ada sosok pasukan kaum muslimin yang seperti itu. Merasa penasaran, di tengah-tengah pertempuran, Panglima Khalid bin Walid pun mendekati sang satria itu dan berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu." Sang satria itu tidak menjawab pertanyaan Khalid bin Walid karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid bin Walid pun kembali mengejar dan bertanya lagi kepadanya, "Hei, engkau telah membuat hati kami bergetar dengan perbuatanmu. Siapa sebenarnya engkau ini?" Dengan suara lembut, sang satria itu menjawab, "Wahai Amir, sesungguhnya aku tidak menjawab pertanyaanmu karena malu. Engkau adalah pemimpin tertinggi, sedangkan saya hanyalah seorang lemah dan wanita tertutup." Lalu Khalid bin Walid pun bertanya, "Siapa namamu?" Sang satria itu menjawab, "Aku Haulah binti Aswan. Aku melihat kakakku dirara tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Dengan penuh simpati, Khalid bin Walid pun berkata, "Kami akan bertempur bersama dengan yang lain. Kami berdoa kepada Allah, semoga bisa menemui saudaramu dan membebaskannya." Mendengar pejuang yang gagah berani itu adalah seorang muslimah, maka mujahidin kembali terbakar semangatnya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Keberanian Haulah binti Aswan menjadikan semangat jihad dari pasukan Khalid bin Walid kembali berkobar untuk terus berjuang melawan musuh. Haulah binti Aswan merupakan sosok mujahidah yang berani. Ia salah satu perempuan muslimah yang berani maju ke medan perang pertempuran untuk berjihad di jalan Allah. Sebenarnya, dalam perang tersebut Haulah binti Aswan hanyalah seorang tenaga medis yang bertugas mengobati para pasukan muslimin yang terluka. Ia pun bertugas menyiapkan segala keperluan pasukan, mulai dari makan, minum, serta peralatan yang akan digunakan di medan pertempuran. Walaupun Haulah bertugas sebagai seorang tenaga medis, serta menyiapkan perbekalan dan perlengkapan saja, tetapi ia adalah sosok muslimah pemberani. Ketika ia mengetahui kakak kandungnya, Dirara bin Aswan tertawan musuh, dan mendengar pula pasukan kaum muslimin terdesak di medan perang, keberaniannya pun bangkit. Dengan segera, ia mengenakan pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali matanya saja, dan diambillah senjata, kemudian bergegas maju ke medan peperangan. Begitulah sayangnya Haulah kepada kakaknya. Memang, Haulah dan kakaknya sangat dekat sekali. Kakaknya yang mengajarkan ilmu perang kepada Haulah. Sebenarnya, Haulah sendiri cukup mumpuni memainkan senjata, karena sejak kecil sudah terbiasa bermain pedang serta tombak. Dia terus berlatih ilmu perang agar suatu saat nanti ilmunya dapat digunakan untuk membela Islam bersama para mujahidah lainnya. Satria berkuda hitam itulah sosok Haulah binti Aswan yang didukung dengan sosok tubuhnya tinggi langsing, tegap, gesit, dan juga jago menunggangi kuda. Dengan hadirnya Haulah bin Aswan ini, akhirnya kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Romawi dan kakaknya ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja, dan banyak tentara Romawi pada akhirnya berkat pertolongan Allah berhasil diselamatkan. Berkat keberanian dan ketangguhannya di medan perang, Haulah pun mendapat julukan pedang Allah dari kalangan perempuan. Keberanian Haulah pun kembali teruji ketika perang Sahura berkecamuk.
Saat itu Haulah dan beberapa mujahidah tertawan musuh. Mereka dikawal dan dikurung dengan sangat ketat selama beberapa hari dan terasa mustahil untuk melepaskan diri. Namun Haulah tidak menyerah dan terus memberi semangat kepada para mujahidah lainnya sembari berkata, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak orang-orang Romawi." Subhanallah. Dengan keberaniannya, Haulah pun terus-menerus membakar api semangat para mujahidah untuk jihad di jalan Allah. Mereka pun bertekad untuk terus melawan musuh Allah dan Rasul, serta rela mati syahid jika gagal melarikan diri. Dengan lantang Haulah pun berkata, "Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir serta kuatkan diri. Insya Allah pertolongan Allah sudah dekat." Akhirnya, Haulah dan para muslimah lainnya berhasil membunuh 5 kesatria Bizantium yang menghinakan Islam dan kaum muslimin. Mujahidah pemberani, lebih baik mati daripada jadi budaknya Romawi. Itulah sosok dari kesatria berkuda hitam dan pedang Allah dari kalangan muslimah, Haulah binti Aswan. Menurut catatan Muhammad Al-Tunji, dalam Mu'jam Alam An-Nisa, Haulah wafat sekitar tahun 35 Hijriah pada akhir masa Khalifah Utsman bin Affan. Keberaniannya terus dikenang sebagai sosok muslimah yang tangguh dan pemberani yang dapat menginspirasi. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.